Nah, rekan-rekan semua ya, rekan-rekan bisa lihat di layar ya bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, ya judul pada malam hari ini kita akan mengambil judul yang menarik ya, sesuai dengan tentunya harapan dan impian kita nih, untuk mendapatkan jaringan ya, jaringan 1001 jaringan. Sehingga tujuan kita tentunya rekan-rekan ya dalam kehidupan kita yaitu bisa bebas waktu dan juga bebas finansial ya. Oke, selanjutnya. Oke, seperti biasa rekan-rekan, pokok bahasan yang akan kita bahas ya pada malam hari ini. Nah, ini merupakan uraian yang menarik juga nanti yang akan kami bahas ya untuk rekan-rekan semua. Yang pertama seperti biasa nanti kita akan bahas mengenai herbal GMRJ ya. Jadi herbal yang sekarang kita akan bahas dan urai nanti akan berkesesuaian rekan-rekan ya dengan tema utama pada malam hari ini. Selalu ya, begitu ya. Kalau Buya menyampaikan herbal, ada sisi ilmiahnya, kemudian juga nanti ada sisi budayanya, yang tentunya berkesesuaian dengan tema utama pada malam hari ini, yaitu Jitu dengan 1001. Kemudian setelah itu rekan-rekan kita ulas sedikit ya, sedikit mengenai tema pada malam hari ini, yaitu Jitu dengan 1001, kemudian juga nanti kesimpulan dan penutup. Nah, sekarang yang akan kita bahas, rekan-rekan, nah ini terkait dengan Simplicia hewani. Jadi Simplicia hewani ini adalah zat atau bahan dari herbal yang memang dari bahan atau kandungan yang terkait dengan hewani, begitu ya, hewan. Jadi ada nabati, ada hewani, kemudian juga ada Simplicia mineral ya atau pelikan. Nah, rekan-rekan, pada malam hari ini kita akan membahas bee pollen ya, bee pollen. Nah, mungkin di antara rekan-rekan kalau berbicara bee pollen sudah ada yang bisa menggambarkan ya bee pollen itu apa begitu ya, atau juga ada yang belum tahu gitu ya. Nanti kita akan bahas bersama. Nah, ini adalah salah satu bahan ya yang ada pada salah satu herbal kita rekan-rekan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini rekan-rekan ya. Kita paparkan secara singkat. Jadi bee pollen ini berasal dari kata bee. Bee ini lebah ya. Dan pollen ini adalah serbuk sari bunga jantan. Jadi serbuk sari dari bunga jantan. Jadi bee pollen ini artinya adalah serbuk sari bunga jantan yang diambil oleh lebah. Yang diambil secara khusus oleh lebah dan digunakan sebagai makanan pokok dari seluruh koloni lebah madu. Jadi makanan pokoknya ini dari bee pollen rekan-rekan. Jadi beberapa istilah yang dipergunakan oleh peternak lebah, ya. Jadi ada juga yang dinamakan, yang sering disebut ya oleh para peternak lebah adalah roti lebah. Jadi pada saat hinggap ya, pada saat lebah hinggap di bunga, lebah tidak hanya mengumpulkan nektar ya atau bakal madu saja, tetapi juga polen serbuk sari bunga tersebut. Nah, polen dan nektar bersama dengan liur lebah yang mengandung enzim, nah ini disimpan di kantong polen yang terdapat di kedua kaki belakang lebah ya, sehingga disebut sebagai bee pollen. Nah, ini kandungan ya. Ini banyak sekali ternyata rekan-rekan ya, manfaat dan kandungan dari bee pollen ini. Jadi yang pertama ini terkait dengan semua asam amino esensial. Kemudian juga ada beberapa vitamin. Nah, terutama vitamin B12, kemudian juga vitamin E. Nah, ini ya, vitamin B1, B2, B3, B5, C, dan vitamin D dengan jumlah yang signifikan ya. Jadi jumlah yang betul-betul berarti gitu ya, bermanfaat secara signifikan. Jadi kemudian juga sejumlah mineral penting. Nah, di sini ya termasuk ada kalsium, mangan, fosfor, zat besi, sodium, potasium, aluminium, magnesium, dan tembaga. Jadi sudah sangat banyak kandungan mineralnya. Kemudian juga ada antioksidan, enzim dan koenzim yang penting bagi manusia. Kemudian juga di sini rekan-rekan ya, fungsi dari bee pollen ini juga bisa sebagai pemicu hormon ya yang menstimulasi produksi hormon dan nah ini nih menarik nih, anti penuaan. Nah, di salah satu produk herbal kita rekan-rekan. Kemudian juga ada karbohidrat dan asam lemak. Nah, ini manfaat bee pollen. Sebetulnya banyak rekan-rekan ya. Tidak bisa kita uraikan satu persatu, cuman ini garis besarnya. Di antaranya memang untuk pemulihan keletihan fisik maupun psikis. Jadi stamina ya, baik itu stamina secara kejiwaan gitu ya, secara fisik juga. Kemudian juga untuk nafsu makan, untuk kekurangan gizi. Nah, tadi ya untuk penuaan dini,
Kemudian juga untuk PJL yang bermasalah dengan kelainan jantung. Kemudian juga bisa untuk sistem pencernaan, ya lambung, usus kecil dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk memperbaiki ini fungsi pencernaan, saya. Kemudian juga untuk gangguan kulit, nah antioksidan. Kemudian juga untuk daya pikir dan konsentrasi, ya. Jadi bisa membantu kita ya kalau kita memang sedang tidak fokus, jadi anti galau rekan-rekan ya. Kemudian juga untuk menguatkan sel jaringan dan juga membantu memelihara sistem reproduksi. Ya, karena tadi kaitannya dengan hormonal. Nah, ini rekan-rekan gambaran ya, gambaran dari peran bipolen ya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran dan penggunaan energi. Jadi begini rekan-rekan ya, proses makanan yang kita makan ya, jadi kan ada beberapa kandungan nih tentunya ya di dalam makanan tersebut, diantaranya adalah glukosa. Nah, jadi memang rekan-rekan ya, fungsi daripada bipolen ini juga bisa nanti mengefektivitaskan penggunaan energi di dalam tubuh kita. Nah, contoh rekan-rekan bisa lihat di gambar ya, ketika makanan itu diproses menjadi asam lemak, kemudian juga diolah juga dibantu di sini oleh bipolen sehingga menghasilkan ya sebuah energi yang bisa kita gunakan nanti untuk kualitas aktivitas harian kita dalam kehidupan rekan-rekan ya. Jadi salah satu fungsi bipolen rekan-rekan ya, ini perlu kita cerna juga begitu ya, salah satu fungsi daripada bipolen adalah mengefektifkan ya asupan makanan yang diserap oleh tubuh sehingga menghasilkan sebuah energi yang bermanfaat bagi stamina kita dalam melakukan aktivitas harian atau rutin. Nah, rekan-rekan ya, kalau rekan-rekan lihat di layar sekarang, jadi ada salah satu produk kita ya yang terkait langsung nih dengan bipolen, yaitu GMA kapsul. Nah, ini komposisinya ya, seperti powder sebetulnya ya, cuman di sini GMA kapsul ini memiliki kelebihan yaitu adanya kandungan polen atau bipolen. Seperti rekan-rekan lihat di paling bawah itu ada kandungan bipolen, sehingga akan memberikan sebuah manfaat yang lebih, terutama dalam melakukan penyerapan sehingga menghasilkan tadi ya energi atau stamina bagi aktivitas kita. Nah, ini manfaat kapsul sendiri rekan-rekan. Ini banyak sekali ya, mulai dari gangguan pernapasan, contoh asma, TBC, paru, kanker paru, batuk, influenza, kemudian juga gangguan pencernaan seperti susah BAB, MAH, ya diare, wasit, juga untuk tadi meningkatkan nafsu makan, sariawan, gangguan kantung empedu, usus halus, dan lain sebagainya rekan-rekan. Ya, sebetulnya masih banyak sekali manfaat dari kapsul ini rekan-rekan. Selain juga bisa juga nanti untuk bisa menambah stamina ya. Kemudian juga untuk gangguan sistem reproduksi, kemudian juga gangguan sistem pembuluh darah, sebetulnya masih banyak ya kalau kita urai lebih luas lagi rekan-rekan. Nah, adapun aturan minum, ya rekan-rekan di sini ada pencegahan. Kalau pencegahan ini kurang lebih sehari 3 kali 1 kapsul ya, pagi, siang, malam. Kemudian juga untuk pengobatan ini sehari 3 kali, jadi 3 kapsul. 3 kapsul pagi, 3 kapsul siang, kemudian 3 kapsul malam. Nah, cara minumnya memang rekan-rekan, kapsul diminum dengan menggunakan air hangat untuk memaksimalkan hasil. Jadi penyerapannya jauh lebih cepat jika menggunakan air hangat. Nah, sekarang rekan-rekan, saya akan coba sedikit uraikan ya mengenai materi motivasi nanti yang akan disampaikan oleh guru besar kita semua. Nah, sekarang saya akan gambarkan secara globalnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan rekan-rekan juga ketika nanti berinteraksi langsung dengan guru besar. Nah, sesuai dengan tema pada malam hari ini, rekan-rekan, yaitu jitu dengan 1001. Nah, kalau kita sekarang berpikir mengenai satu kata, yaitu jitu ya. Nah, di sini rekan-rekan kalau dilihat dari sisi bahasa, ya, jadi jitu ini bisa diartikan sebagai efektif dan efisien. Ya, jadi efektif, jelas, gitu ya, sampai, gitu. Kemudian juga efisien, tidak memakan waktu. Jadi jitu, ya dari sisi waktu, kemudian juga sisi ketepatan itu sudah sangat baik. Atau dapat juga diartikan sebagai tepat sasaran. Nah, hidup jitu adalah hidup yang telah berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat tepat sasaran pada apa yang diharapkan atau diimpikan. Nah, tentunya rekan-rekan ini impian kita semua ya untuk bisa hidup jitu. Nah, salah satu ciri dari hidup jitu adalah hidup yang tersistem. Artinya bisa bebas waktu dan bisa bebas finansial. Nah, ini salah satu ciri dari hidup jitu. Tentunya ini menjadi harapan kita semua rekan-rekan ya, untuk menjadi
seseorang yang berada dalam alur kehidupan yang jitu ini. Nah, ini ya, untuk bisa hidup jitu, rekan-rekan. Nah, caranya, ya, diantaranya di sini, rumusan yang disampaikan oleh guru besar kita semua, ya. Kita harus bisa bebas waktu dan bebas finansial. Nah, bebas waktu dan bebas finansial terwujud, rekan-rekan. Salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan jumlah pengikut kita atau jaringan kita, ya. Nah, ini impian kita tentunya memiliki pengikut 1.001 pengikut, rekan-rekan. Nah, kalau sudah demikian, bisa kita bayangkan kita bisa bebas waktu dan bebas finansial. Tapi tentunya rekan-rekan ya, ini merupakan tantangan sendiri bagi kita semua, termasuk saya pribadi ini. Nah, di sini ada rumusan dari Buya yang dinamakan dengan rumusan Jitu. Nah, Jitu ini, rekan-rekan, yang pertama J. J-nya itu adalah jenglengkeun kawani. Jadi tunjukkan totalitas keberanian. Ya, jadi J ini bermakna bagaimana kita ini bisa menunjukkan keberanian secara total. Kemudian I-nya adalah ikhtiar hasilnanya. Jadi bergerak dari hasil bertanya dan evaluasi. Selalu Buya katakan berkali-kali rekan-rekan ini pentingnya bertanya atau berkomunikasi dengan pendahulu kita, dengan guru-guru kita. Kemudian T-nya adalah tunjukkan kemampuan di jalur. Artinya tunjukkan keahlian dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi maksimalkan potensi kita dari keahlian kita. Jadi kita harus bisa menunjukkannya begitu. Supaya nanti eksistensi kita, aktualisasi kita bisa baik ya di lapangan rekan-rekan. Kemudian yang terakhir U. U-nya adalah ubah leutikna hate jadi pikiran anu gede. Jadi rubah kekerdilan hati kita menjadi pikiran yang besar. Selalu Buya berkata kepada kita semua rekan-rekan berpikir dan berjiwa besar. Nah inilah gitu ya. Jadi ini rumusan jitu nanti akan guru besar kita paparkan kepada kita semua. Nah ini kaitannya antara bahan ya simplisia juga herba yang pada malam hari ini juga dengan tema nih rekan-rekan. Jadi bipolen dan networking, bipolen dan jaringan, menciptakan jaringan 1001. Jadi bipolen ini rekan-rekan ya, dengan kandungan utamanya adalah asam amino esensial, memiliki kemampuan untuk mengatur, menstabilkan dan melakukan perbaikan kerja sel. Dalam hal ini yang dimaksud ya atau fungsi daripada bipolen itu sendiri, yang pertama adalah replikasi. Jadi fungsinya untuk perkembangbiakan sel untuk mengganti sel yang mati. Jadi sel yang mati diganti dengan sel yang baru. Jadi ada perkembangbiakan sel. Kemudian yang keduanya adalah rehabilitasi, perbaikan sel yang rusak. Jadi sel-sel yang rusak direhabilitasi sehingga akan kembali baik. Kemudian yang ketiganya adalah reoptimalisasi. Jadi mengoptimalisasikan fungsi sel yang sudah baik. Nah, fungsi daripada asam amino esensial yang ada di dalam bipolen. Makanya disebut juga sebagai konsep 3R ya, replikasi, rehabilitasi, kemudian reoptimalisasi. Nah, kita kaitkan rekan-rekan dengan pergerakan kita di GM Community di sini ya, dengan konsep networking atau jaringan, tumbuh dan berkembang. Jadi yang pertama adalah tadi ya, replika, membentuk jaringan baru untuk regenerasi. Selalu Buya mengatakan kepada kita rekan-rekan, kita harus membentuk jaringan baru. Nah, ini fungsinya sebagai fungsi replika. Ya, supaya membantu kita untuk mewujudkan impian kita tentunya rekan-rekan bisa bebas waktu dan bebas finansial. Nah, ada juga fungsi yang kedua, yaitu rehabilitasi, memperbaiki komunikasi dan semangat jaringan lama. Mungkin di antara kita, ya di antara rekan-rekan kita ada yang semangatnya sedang menurun, rekan-rekan. Inilah fungsi daripada rehabilitasi, yaitu memperbaiki komunikasi dengan rekan-rekan kita, sehingga akan membangkitkan kembali semangat mereka, begitu. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah penting, rekan-rekan, adalah reoptimalisasi, menguatkan jaringan yang loyal agar semakin kokoh. Nah, makanya rekan-rekan banyak sekali program yang diberikan ya oleh Buya kepada kita, diantaranya PKP, kemudian juga The Master, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu adalah salah satu cara reoptimalisasi, ya untuk menguatkan jaringan kita semua agar semakin kokoh, begitu. Yang sudah berjalan semakin kokoh. Jadi dengan program-program yang disalurkan oleh Buya kepada kita, ini merupakan salah satu cara ya Buya ya untuk memberikan kemudahan sebetulnya bagi kita dalam mengaktifkan fungsi reoptimalisasi. Oke, nah ini terakhir, nih quote dari guru besar kita semua, rekan-rekan. Ya, pekerjaan kita akan mengisi sebagian besar hidup kita. Ya jelas ya, pekerjaan kita pasti akan mengisi sebagian besar daripada hidup kita. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar puas adalah dengan melakukan apa yang kita yakini sebagai pekerjaan yang hebat. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan, profesi kita ini merupakan profesi yang hebat, rekan-rekan.
Dan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang kita lakukan. Jadi poinnya yang sering diutarakan oleh guru besar kita semua, rekan-rekan, cintai profesi kita. Ya, cintai GM community, rekan-rekan. Cintai profesi kita menjadi seorang terapis, sehingga disitulah kita akan bisa besar, rekan-rekan.